Baik, kita beda sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Asifah Suri dari Prodi Bimbingan dan Coaching atau BK dari Universitas Bengkulu. Jadi di sini Ibu akan melakukan kegiatan atau layanan bimbingan klasikal, salah satu bimbingan di bimbingan konseling. Nah, jadi di sini kita memiliki tema yaitu menghargai perbedaan yang diambil dari intoleransi. Jadi di sini ada yang tahu nggak apa itu intoleransi? Yang tahu boleh angkat tangan. Apa masalah? Gak dihukum kok. Ayo, iya. Satu ngomongnya keroyokan. Mana? Boleh? Siapa namanya? Nah, boleh. Apa? Intoleransi itu apa? Sikap yang tidak menghargai sama lain. Ada yang mau menambahkan? Ayo, boleh. Dengan cewek satu gitu. Toleransi tahu? Tahu. Jadi toleransi Kebalikannya. Iya. Ini apa? Kalau toleransi apa? Berarti kalau tidak toleransi, intoleransi? Iya, benar. Baik, kita masuk ke materi. Jadi ini pengertian intoleransi. Jadi apa itu intoleransi? Kita membaca. Jadi intoleransi itu merupakan sikap atau perilaku di mana seseorang atau individu atau kelompok itu tidak mau menerima keberagaman yang ada ataupun perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, agama, ras, bahasa, atau dampak sosial ataupun perbedaan dalam berpendapat atau dalam berpikir. Nah, jadi seseorang yang memiliki ciri-ciri tersebut itu berarti dia tidak toleransi atau intoleransi. Nah, jadi sikap intoleran ini muncul ketika seseorang atau individu itu merasa dia yang paling benar, dia yang paling baik, atau kelompoknya paling baik, atau sukunya paling baik, agamanya paling baik, sehingga dia menolak yang namanya perbedaan, yang akhirnya dampaknya itu merendahkan suatu kelompok tertentu atau agama tertentu, gitu. Sudah paham? Nah, kemudian itu contoh perilaku intoleransi di sekolah. Karena kita lagi di sekolah, di lingkungan sekolah, jadi di sini ada beberapa contoh perilaku intoleransi di sekolah. Jadi seperti yang kita ketahui, Indonesia itu beragam jenis suku, agama, ras, dan budaya. Nah, di sini yang pertama itu contoh perilaku mungkin yang tidak kalian sadari atau tidak kita sadari. Pertama itu menolak berteman karena berbeda agama atau suku. Nah, jadi di kelas ini mungkin tidak semuanya berasal dari kota Bengkulu, mungkin ada yang dari luar kota Bengkulu, atau bahkan ada yang dari luar provinsi. Ada? Ada? Mana? Area, suku ya, dari suku Jawa, suku Batak, gitu kan. Nah, terus kan ini mayoritasnya orang Bengkulu ya. Kita tidak suku. Nah, jadi arti menolaknya karena berbeda agama atau suku. Nanti misalnya yang mayoritas orang Bengkulu ini mengucilkan tidak mau berteman dengan teman yang dari suku Jawa tadi, misalnya ya. Atau ada yang temannya dari suku Batak. Ya, jadi tidak mau berteman, berbeda-bedakan teman. Kayak hanya mau berkelompok atau berteman dengan sesama suku Bengkulu saja, bersuku saja. Nah, ibu juga sebenarnya bukan dari Bengkulu, bahkan di luar provinsi, tetapi ibu di kelas, kami di kelas berteman sama seperti tidak ada yang bahasa Bengkulu ya mungkin, karena tidak lagi perbedaan juga tidak semuanya itu berasal dari provinsi Bengkulu. Jadi bisa dibilang berlaku toleransi. Di sini ada nggak kira-kira yang seperti itu? Tidak mau berteman dengan ini, dengan siswa atau teman yang bukan dari guru. Ada?
beberapa kelompok dari suku Minang, atau kalian hanya melihat di sosial media saja, atau mendengar pengalaman orang saja bahwasanya orang Minang itu pelit? Nah, itu salah satu contohnya. Kalau saya melihat itu dapatkan dari melihat orang saja. Oke, mau latihan sebentar. Halo. Itu kamu saja. Nah, kemudian itu menolak duduk sebangku dengan teman yang berbeda keyakinan. Ada enggak? Alasannya apa? Karena nggak nyambung. Kenapa dia bisa bekerja setia? Mungkin karena dia siapa namanya? Nah, jadi mungkin siapa tahu dia punya pengalaman buruk dengan pengalaman buruk dari keyakinan lain. Iya, jadi tidak bisa. Tapi sepertinya juga mendapatkan tren negatif terhadap keyakinan tertentu gitu. Kayaknya kalian nggak fokus, kita sendiri dulu. Mau? Intinya lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke, paham? Terus salah pilih. Ingat dulunya apa tadi? Ya. Yang belakang dan mulai ya. Lakukan yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Tapi jangan berem, ya. Sekarang pegang telinga. Ingat ya, lakukan yang saya katakan, jangan lakukan yang saya lakukan. Jadi perhatikan, berfokus perhatikan ibu. Oke. Pegang hidung. Pegang kepala. Ini lagi telinga deh lo. Pegang leher. Banyak bukan leher. Tuh. Terus pegang. Ini kok nggak mau lihat ibu ya? Biar fokus ya. Lihat ya. Pegang perut. Ini lebih. Pegang telinga. Wah, ini jangan nih. Kalian bisa lihat
Mandi batu bola maju. Apa? Tunjuk kebolehan. Bukan dihukum. Apa itu? Jangan diinterogasi. Dia punya pemikiran sendiri. Harus dihargai pemikiran orang lain. Oke, kita apa tadi boleh? Mana? Gimana? Lu Oke, maju di Oke, nah ayo kita orang maju. Kalian bebas melakukan apa? Apa itu boleh? Itu untuk ini. Boleh kan? Oh, ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa ya. Jadi untuk dari kesibukan yang ingin menjauhkan diri atau mayoritas yang ingin emang iya? Kamu nggak dengar suara yang dari mana? Emang iya? Enggak deh kayaknya. Enggak kok. Jadi kemudian itu memaksakan pendapat sendiri dan menolak diskusi dengan orang lain. Kayaknya kalian paham nggak kamu dari mana? Kalian sering misalnya presentasi, sering kan? Ya. Kemudian itu ada berbagi kelompok. Kadang di dalam kelompok itu pasti ada perdebatan antara anggota kelompok, benar kan? Ada nggak teman yang tidak mau mendengar pendapat orang lain? Dia mau pendapatnya yang diterima, sedangkan
pemikiran. Nah, jadi kemudian itu mengejek warna kulit, bentuk rambut, atau fisik teman yang jauh berbeda. Jadi di sini terkadang ya usia kalian khususnya itu lagi senang-senangnya bercanda. Jadi adalah contohnya namanya rambutnya nikah menjadi candaan. Misalnya namanya punya warna gelap dijadikan candaan atau gaul-gaul. Mungkin beberapa dari kalian yang melakukan cuma candaan biasa, istilahnya biasa, tetapi bagi si korban atau seseorang yang menerima perilaku deklarasi itu sudah termasuk dalam bentuk bullying. Benar bukan? Jangankan mungkin kalian ini bisa juga pelaku atau korban dan tidak sadar, tetapi memang ada kata-kata ataupun olokan yang dianggap bercanda itu menyakitkan. Mungkin di SMP pernah merasakan sampai ke SMA masih ingat gitu. Nah, jadi itu termasuk toleransi karena kita terlahir itu sudah pasti berbeda-beda. Jadi gender aja berbeda, hormon berbeda. Terus kenapa kita tidak bisa menerima perbedaan itu? Nah, kemudian di sini ada pengertian prasangka sosial. Nah, jadi prasangka sosial ini merupakan penilaian negatif atau stereotip negatif terhadap individu atau kelompok lain sebelum kita mengenal terlalu jauh. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin kita pernah bergaul atau berinteraksi atau mungkin lebih berkenalan, lebih dekat dengan satu orang dari namanya Minang. Kita hanya ketemu oknum satu orang saja. Mungkin dia melihat memang, tapi hanya ketemu dengan satu orang saja. Kita menganggap semua bahwasanya semua Minang itu pelit. Padahal kita hanya bertemu dengan oknum. Nah, itu sudah termasuk dengan prasangka sosial atau stereotip negatif. Nah, kemudian itu di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan prasangka sosial ini muncul. Nah, yang pertama itu tentunya adanya perbedaan suku atau budaya, perbedaan agama dan keyakinan. Seperti yang tadi sampaikan, kita Indonesia beragam suku, agama, budaya. Jadi kita harus menerima perbedaan dan keberagaman. Nah, kemudian itu perbedaan dalam berbicara atau gaya berpakaian itu juga bisa menjadi salah satu faktor seseorang itu melakukan tindakan atau perilaku toleransi. Misalnya kalian lagi dibuat, kalian melihat seseorang misalnya pakaiannya, kalau sekarang ya istilahnya kayak pakaiannya itu pakaian kompaten banget ya. Nah, itu sudah termasuk ke perilaku. Iya, prasangka sosial. Padahal mungkin dia dari lahir dari kota, memang pakaiannya seperti itu. Tetapi kalian menganggap dengan bentuk cara dia berpakaian itu sudah seperti prasangka buruk. Nah, kemudian itu lingkungan pergaulan yang sempit. Jadi yang dimaksud dengan lingkungan pergaulan yang sempit seperti yang Ibu sampaikan tadi, hanya bergaul atau berinteraksi dengan satu atau dua orang yang bisa disebutkan dengan oknum, bukan dalam jangka apa ya, ibaratnya dalam angka yang besar gitu. Nah, kemudian itu pengaruh media sosial atau lingkungan sekitar. Nah, apalagi kan sekarang semua orang rata-rata punya HP dan bisa mengakses internet dimanapun kapanpun. Jadi melalui media sosial seperti yang disampaikan, kita lihat di misalnya di FYP TikTok dimanapun itu, misalnya ada yang menjelaskan suatu buku, terus berkomentar yang mungkin yang lucu kan, dan sekarang komentarnya kayak Jawa kemudian drama gitu, lagi mau deklarasi. Iya kan, memang mungkin banyak komen seperti itu, atau kayak ini sekarang komentar bla bla bla, itu sudah termasuk deklarasi. Jadi kita yang tidak kenal dengan suku Madura, kita tidak kenal dengan suku Jawa, kita melihat komentar di sosial media, melihat video di sosial media yang hanya beberapa detik, kita langsung mendapatkan stereotip negatif dengan kelompok tersebut atau suku tersebut. Nah, kemudian itu ada dampak dari prasangka sosial. Nah, kalau di lingkungan sekolah itu, yang pertama menurunkan keharmonisan pertemanan. Yang awalnya kita itu dekat, kita akrab dengan teman kita, setelah 1, 2, 3 kali kita
apa ya, kayak menjadikan candaan perbedaan latar belakang dengan teman kita, ya akhirnya kita nggak bisa menurunkan komunitas pertemanan. Ya karena teman kita tidak sadar menyakiti perasaan teman kita, jadi teman kita itu merasa ngapain sih aku berteman dengan dia aja tidak bisa menerima perbedaan antara aku dan dia. Jadi akhirnya yang awalnya dekat, ya si korban akhirnya menjaga jarak dengan suami, benar bukan? Nah, kemudian itu munculnya jarak sosial. Nah, jadi seperti itu sebagai tadi, jadi muncullah jarak sosial antara siswa. Jadi yang si korban itu mulai menjaga jarak, tidak mau terlalu atau tidak mau bahkan up aja kemana seperti itu. Karena ngapain sih teman sama orang yang hanya bisa menyakiti perasaan orang lain, tapi dia tidak bisa mengerti bagaimana keadaan temannya. Dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan temannya, kondisi temannya bagaimana, dia nggak tahu. Jadi mending kita cut aja itu pikirnya dari korban ya. Nah kemudian itu muncullah konflik kecil yang dapat menjadi besar. Akhirnya lanjut cerita yang tadi, akhirnya mereka mungkin membahas kenapa mereka bisa menjaga jarak. Muncullah perdebatan kecil yang tidak aku tuh cuma bercanda baik kau tuh, terus tidak tapi aku kayak kau tuh, kau tuh nyakiti aku nih ya ngomongan kau tuh, janganlah kau tuh baiknya kau tuh berlebihannya. Nah akhirnya jadilah sebuah konflik besar sebenarnya. Nah kemudian jadinya diskriminasi langsung tidak langsung. Nah jadi mereka berdua mulai memecah belah dibanding semuanya. Mungkin yang tadi kalau korban memiliki teman yang lebih banyak, teman lebih baik lagi, sehingga salah satu dari mereka itu merasa dikucilkan, didiskriminasi. Gimana ya? Kayak menceritakan apa yang dialami oleh dia saat berteman dengan temannya tadi. Akhirnya ya salah satu dari mereka beberapa kali didiskriminasi dari semua sekitarnya. Nah kemudian itu muncul rasa takut, minder atau terasing pada siswa yang menjadi korban. Mungkin kalian pernah tadi menjadi korban dari intoleransi. Di sini ada yang pernah menjadi korban dari intoleransi? Siapapun, apa saja. Bagaimana perasaan kalian kalau karena intoleransi ini sudah bisa masuk ke dalam bullying? Jadi si korban ini merasa takut untuk ke sekolah. Jadi sekolah yang seharusnya jadi tempat dia asik, tempat mencari teman, nyaman, aman, tidak didapatkan oleh korban karena dia merasa trauma, stres dengan apa yang didapatkan di sekolah. Nah kemudian itu lingkungan sekolah tadi menjadi kurang nyaman dan tidak ramah bagi semua siswa. Mohon perhatian sebentar. Oke, ini sebenarnya walaupun kalian diam, tapi ini juga termasuk ilmu bagi kalian karena kalian tadi tidak tahu apa-apa, sekarang sudah tahu intoleransi apa, ya bukan? Nah, jadi mohon diperhatikan. Ini di sini Mbak kita tolong tahun depan kita akan ketemu lagi, mungkin cuma ketemu terakhir di hari Senin. Jadi kita tolong perhatian sebentar. Sebagai seorang manusia tolong saling menghargai karena semua orang itu berharga. Jadi tolong fokus, perhatikan karena cuma 1 jam kok, gak lama. Terus ini juga ilmu wawasan untuk kalian. Oke. Selanjutnya itu pentingnya empati dan perbedaan. Nah, bisa kalian baca empati itu apa? Kayaknya kalian udah tahu semua kan empati itu apa, seperti apa. Jadi salah satu faktor kenapa intoleransi itu sering terjadi di sekolah, di lingkungan anak SMA karena kurangnya empati dan simpati. Apalagi jangan kan sama kalian, bahkan kalian ke guru saja karena kurang empatinya. Memang iya, kalian itu pada memikir tidak pernah merasakan di posisi orang lain, sehingga kalian berpikiran tidak usah
Sebenarnya Mbak kemarin lagi SMA 5 selama 1 semester di kelas 11, ngajar di kelas 11 ini juga, tapi tahun kemarin. Nah, ada beberapa kelas juga, jujur dari sana kami juga melihat bagaimana tingkat lagi. Dan dari sana kami bisa melihat bagaimana beberapa kan rata-rata bagaimana SMA itu bagaimana, terus kelas itu kami melihat perbedaannya dari mana. Nah, jadi sebelum masuk kelas kalian sebenarnya Mbak itu udah masuk di kelas-kelas lain, kelas 11 lain, kelas 10 lain. Jadi dari sana bisa melihat bagaimana perbedaan dari setiap kelas. Nah, kelas kalian ini direkomendasikan karena kelas kalian ini aktif, menurut seperti itu. Jadi sudah kita lakukan penelitian. Kemudian melalui empati ini bisa meningkatkan toleransi antar siswa di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, selanjutnya, mengapa empati penting di sekolah? Bisa tolong membacakan satu orang? Siapa yang mau membantu membacakan? Jangan masa terus tadi dari Masya. Dewa. Ayo. Dewa. Kayaknya, oh boleh. Galak. Ya, boleh galak. Mengapa empati penting sekolah? Satu, mengurangi konflik antar siswa. Dua, membantu memperbaiki hubungan yang dekat. Tiga, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman. Empat, memperkuat persahabatan karena siswa merasa dihargai. Lima, membantu siswa memahami perbedaan karakter, latar belakang dan pengalaman hidup. Setuju nggak? Yang lain gimana? Setuju. Setuju. Jadi seperti yang kalian tadi sampaikan di kelas kalian ini, kalau untuk empati dan toleransinya agak kurang, maka perhatikan. Jadi siapa tahu setelah mengikuti kegiatan pelayanan klasikal dengan Mbak, toleransi di kelas kalian itu bisa meningkat, empati di kelas kalian bisa meningkat. Apa salahnya? Tidak ada ruginya. Nah, kemudian itu ada tentang interaksi di kelas perbedaan. Jadi interaksi di kelas perbedaan ini berarti kita bergaul dan membangun hubungan sosial dengan teman yang berbeda latar belakang. Ada pun beberapa hal yang ini sangat penting dalam interaksi di kelas perbedaan. Nah, yang pertama itu keuntungannya itu memperluas cara pandang kita. Yang awalnya tadi kita cara pandang itu sempit, terus kita melihat kelompok tertentu dengan stereotip negatif. Akhirnya setelah kita memiliki hubungan dengan seseorang tadi yang sifatnya dalam jumlah yang besar, itu memperluas cara pandang kita. Yang awalnya kita menganggap sumber tersebut seperti itu hal baru semua, setelah kita kenal beberapa orang dari sana, ternyata itu bisa memperluas cara pandang kita terhadap tersebut. Kemudian membantu kita belajar memahami budaya lain. Nah, kadang orang yang intoleransi itu bukannya tidak mau belajar budaya lain, tetapi dia menolak adanya perbedaan. Jadi kalau kita berteman atau bergaul dengan orang yang dari budaya lain, kita secara tidak langsung menambah pengetahuan kita tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia secara tidak sadar. Mungkin kalian kalau memang disuruh baca buku tentang budaya lain itu apa sejarah pasti malas kan. Tapi kalau kita berteman secara tidak sadar dan tidak ibaratnya berpaham, kita tuh belajar sebenarnya karena perbedaan tadi. Kemudian itu membentuk siswa menjadi pribadi yang toleran. Nah, semakin kalian banyak bergaul dengan seseorang yang berbeda latar belakang dengan kalian, itu membuat kalian semakin memiliki toleransi yang tinggi. Nah, misalnya ada seseorang dari suku Jawa ataupun dia selama hidupnya ibaratnya dari kecil sampai
dia dewasa dia itu di suku Jawa, dimana seperti yang kita ketahui orang Jawa ngomongnya itu kadang lembut gitu kan. Nah khususnya di Jogja gitu. Kalau tahunya pas dia misalnya kuliah atau kerja di Sumatera, kalau kita orang Sumatera itu bicaranya nadanya tegas, tapi kita tidak marah, tapi nada bicaranya Aksan itu tegas. Nah jadi kita itu lama-lama orang yang dari suku Jawa tadi akhirnya mengerti ternyata orang Sumatera itu yang selama ini yang aku tahu tuh keras, ngomong kasar, ternyata bukan. Itu ciri khas mereka memang berbicara tegas, tapi bukan marah atau keras gitu. Yang tadinya ibaratnya tolerannya rendah, sekarang sudah meningkat. Nah, kemudian itu melatih kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah. Jadi itu tindakan kita dari prasangka dan stereotip. Seperti yang tadi penjelasan stereotip itu faktor-faktornya. Kemudian kalau kita sudah memiliki pandangan yang luas, wawasan yang banyak, akhirnya kita yang tadinya sudah suzon dengan orang lain hanya melihat dari luar saja, kita sudah bisa membedakan. Sekarang sudah kurang suzonnya, prasangka buruknya itu sudah berkurang. Gitu. Kalian kalau nggak fokus nanti ditanya ya. Oke. Strategi membangun sikap empati dalam pergaulan di sekolah. Ada yang bisa bantu bacakan? Dewa, Strategi membangun sikap empati dalam pergaulan di sekolah untuk mengurangi prasangka sosial dan membangun toleransi siswa perlu melatih empati dalam kehidupan hari-hari. Berikut strategi yang dapat dilakukan: mendengarkan dengan penuh perhatian, menghargai perbedaan pendapat, belajar bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang, tidak cepat memahami, membantu tanpa membeda bedakan, mengontrol emosi dan berbeda pendapat, menggunakan bahasa dan sikap yang sopan, berani mengatur perilaku intoleran. Oke, makasih Dewa. Di sini kita bakalan mendiskusikan bagaimana strategi dalam pergaulan sekolah. Jadi untuk poin pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan mendengarkan dengan penuh perhatian? Boleh angkat tangan? Poin pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada yang bisa menjelaskan? Atau ya bagaimana pendapat kalian tentang setelah membaca poin pertama? Apa yang terlintas di benak kalian, pikiran kalian? Kan ini strateginya ya untuk membangun sikap lebih empati dan lebih toleran gitu. Ayo, mana tadi kan ini suaranya ada anak-anak ini. Yo, atau mau ditunjuk? Ayo. Siapa? Mendengarkan dengan perhatian. Sangat sederhana jawabannya. Ya. Kalau tadi kalian memperhatikan kan, pasti kalian bisa jawab. Oke, kita tunjuk aja ya. Sini, siapa namanya? Fatur. Oleh Fatur. Menurut Fatur, bagaimana yang dimaksud dengan poin pertama? Mendengarkan bersama. Ya, mendengarkan apa? Mendengarkan pendapat. Pendapat. Terus. Nah, terus yang lain. Gimana? Setuju nggak dengan penjelasan Fatur? Yang tidak setuju apa? Boleh, apa? Kenapa tidak setuju? Pendengar itu membalas. Boleh. Kita harus belajar menerima pendapat orang lain. Merespon dengan baik orang yang sedang bercerita dengan Merespon dengan baik, mendengarkan dengan baik. Setuju?
Misalnya teman kalian lagi curhat, dengarkan, jangan memotong pembicaraannya. Perhatikan. Jadi setelah di sela-sela pembicaraannya itu sertakan dengan empati. Kayak dia lagi ngomong jangan dinasih. Aku tuh lagi ada masalah loh tadi sebelum pergi ke sekolah. Terus masalah aku ini loh. Dan kalian tuh jangan kayak belum berat masalah kau tuh. Aku belum berat lagi. Pernah aku ini gitu. Jadi bagaimana perasaan kalian misalnya sebagai si cerita? Bad mood kan? Pasti iya tidak senang. Jadi kita harus berjalan dengan baik. Apa yang mereka sampaikan, biarkan mereka sampaikan tanpa harus menghakimi walaupun salah pun jangan didengarkan. Kadang orang itu bercerita hanya untuk didengarkan, bukan untuk dihakimi ataupun mendapatkan solusi. Benar? Poin kedua mengenai perbedaan pendapat mungkin bisa dijelaskan oleh kelompok di bagian sana. Dari sana siapa yang mau melakukan ini? Pasti poin kedua. Siapa namanya? Ya boleh. Gembira. Poin dari menghargai perbedaan pendapat. Kita kan tadi sebetulnya diskusi kan? Iya, kita harus diskusikan. Gimana? Gak apa-apa, gak usah malu, kalian kenal. Coba aja ibu aja gak kenal kalian, gak malu kok di depan. Iya, gak usah malu. Apa? Gak semua, apa ya, gak semua itu harus benar.
Setuju apa nggak dengar? Setuju. Berulang ya. Yang bilang setuju tadi berulang. Yang mana ya? Kayaknya nih, dengar nggak apa yang dengar? Coba Ferry. Kira-kira bisa dijelaskan apa yang mau belajar bekerjasama dengan teman yang berbeda latar belakang. Di sini latar belakang tadi tidak hanya berbeda pendapat dan juga latar belakang ibaratnya apa namanya suku, agama, budaya, bahasa. Jadi kalian tuh kadang ya kalau masih SMA kan masih dibagi-bagikan ke kelompok. Nah, jadi kadang itu disuruh pilih kelompok sendiri, kalian itu pilih-pilih teman, ya tidak? Ya kan? Ya misalnya pilih teman yang terbelakang ibaratnya atau kayak pintar gitu, misalnya dari buku ini itu, terus yang dari buku tersebut tidak dipilihkan, tidak usah dimasukkan ke kelompok. Nah jadi mulai sekarang cobalah untuk belajar bekerjasama, tidak perlu memandang latar belakang seseorang. Kemudian tidak cepat menghakimi. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau ada pendapat terus tidak langsung kita menghakimi orang tersebut, tapi didengarkan dulu bagaimana cara dia bercerita dan menyampaikan masalahnya, membantu tanpa membedakan. Kalian di sini ada nggak sih yang punya teman yang mau kita tolong, lihat dulu dia tuh kayak gimana orangnya gitu, baru mau bantu gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Terus itu tuh sekarang mereka belajar tidak membeda-bedakan seseorang. Mereka membutuhkan pertolongan, itu mereka berhak untuk ditolong, jadi kalian mampu gitu. Tidak perlu melihat perbedaan-perbedaan yang ada antara kalian dengan orang yang minta tolong tadi. Kemudian itu mengontrol emosi saat berbeda pendapat. Nah tadi kan pas Ibu jelaskan ada yang bilang masih ada di kelas ini yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Apakah orang tersebut akan marah-marah kalau pendapatnya tidak diikuti atau tidak didengar? Nah jadi siapapun orang itu kalau berbeda pendapat itu biasa, tapi tidak perlu kita marah atau kesal kalau pendapat kita tidak didengar, tidak diikuti. Karena semua orang itu punya pemikiran masing-masing. Apa salahnya? Lebih baik disatukan pemikirannya dan cari jalan keluar lain. Tidak perlu hanya bukan berarti ibaratnya jawaban kita berarti itu benar bagi mereka. Nah, kemudian itu menggunakan bahasa dan sikap ungkapan. Nah itu sering ya, sering sekali. Kalau bahkan sampai sekarang itu tuh kadang banyak sekali kalian dengan teman itu menggunakan bahasa yang tidak sopan. Misalnya memanggil teman dengan sebutan panggilan orang tua, atau menggunakan bahasa yang tidak sopan, ibaratnya yang tidak senonoh dengan temannya. Nah itu mulai sekarang cobalah untuk mengurangi perilaku tersebut. Mungkin untuk menghilangkan itu susah karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, setidaknya cobalah kurangi supaya ada perubahan. Terus berani menentukan perilaku teman. Ada yang mengerti nggak apa yang dimaksud dengan berani menentukan perilaku intoleran? Di
intoleran. Intolerannya juga kita jelaskan. Ya, caranya bilang nanti soalnya itu kita tolong kawan yang lain melalui dan menambahkan. Ya, intoleran tahu tadi kan apa? Tahu kan? Tahu. Nah, jadi kalau berani berperilaku intoleran, contohnya kita udah panjang lebar, sana kesini, bahasannya kan? Gak apa-apa, berani bicara aja. Kalau benar itu ada masalah. Ada yang mau bantu menjawab atau mewakilkan? Siapa tadi namanya? Nah, kita tunjukin temennya yang mau bantu gitu. Nah, boleh, tolong bantu temennya. Ayo. Kalian jangan kalah sama kelas 11 tahun kemarin. Mereka tuh ngerti, bukan. Iya, ayo. Siapa namanya? Rahman. Boleh, Rahman. Jelaskan. Farel mana? Iya, Rahman. Iya, pemahaman kamu aja. Itu perlu panjang lebar. Contohnya aja gimana? Berbicara menegur dengan baik kepada orang yang bersifat intoleran. Nah, contoh sikap intoleran itu gimana? Misalnya integrasi nggak mau duduk sama orang yang berbeda suku atau agama, rasis, Ya, terus ditegur gitu. ditegur dengan baik. Ada yang mau menambahkan? Siapa? Ini siapa namanya? Bulan. Boleh, Bulan. Menambahkan jawaban dari Rahman. Dari situ udah. Jadi seperti mengingatkan gitu ya untuk pelaku dari intoleran ini. Jadi ada yang mau menambahkan atau yang merasa berbeda pendapat dengan Rahmat dan Bulan, boleh menyampaikan. Siapa? Marsha deh kayaknya. Marsha berani berlaku intoleran gimana? Kayak misal ada orang yang terang-terangan jadi kalau dia tuh gak suka sama orang lain atau kelompok lain, terus kita lihat tuh dan itu jangan menunjuk secara pasangan itu Nah, jadi tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah dijawab. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi, jadi berani berperilaku intoleran. Jadi kayak kita mengingatkan orang dari intoleran. Dia melakukan intoleran, tidak melakukan intoleran. Jadi diingatkan gitu. Jangan sampai terulang lagi atau kalau dia belum melakukannya jangan sampai melakukannya. Karena itu ingatkan itu sikap intoleran itu tidak baik. Dan itu sikap intoleran ini harus dibuli juga memiliki obat. Ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, kan kita udah bahas materi panjang lebar dari sana sini dan Ibu rasa tidak mungkin tidak ada yang nyangkut gitu. Jadi Ibu minta satu orang atau dua orang untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ayo. Kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, materi yang disampaikan.
Ini kita harus menghargai teman-teman semua, tidak boleh kita bedakan dan menerima pendapat bersama, tidak membandingkan pendapat orang lain. Nah, jadi kita dari teman-teman kita. Nah, kemudian ibu mau menanyakan, kalian sebelumnya pernah mengikuti kegiatan Prapaskah? Pernah? Dengan apa? Sekarang. Jadi seperti yang teman-teman sampaikan kesimpulannya bagaimana? Jadi sekalian dengan kegiatan Prapaskah, materi yang ibu sampaikan hari ini, apakah menambah wawasan pengetahuan kalian? Ya. Kencang suaranya, kenapa tidak? Ya. Yang awalnya sudah tahu pengeluaran menjadi tahu gitu. Yang awalnya tadi tidak sadar beberapa perilaku mungkin yang kita temui sehari-hari itu langsung semuanya yang biasa ternyata itu maksudnya tahu gitu kan. Terus dua orang menyampaikan kesan dan kesan aja untuk materi yang disampaikan hari ini dan kegiatan saya lakukan hari ini. Kesan boleh. Ya masa tadi memperhatikan. Boleh. Ya kesan aja. Kesan untuk kegiatan kita. Ibu juga boleh, karena ibu kurang jelas bu. Ibu. Terus yang terus itu juga sesuai sama biasanya itu lebih jelas daripada jadi Lebih dipahami. Nah, terus lagi ya. Dari dalam aku, dari dalam. Sudah tadi. Rodi. Ya Rodi boleh deh kayaknya.
Jawab. Mesti. Coba namanya. Mesti. Jangan ini. Mesti. Bukan. Waduh. Boleh. Satu jawab. Nah, jawab mesti. Mesti. Mary. Mary namanya. Mary. Kalian ini emang gak masalah namanya di Rupa itu. Boleh. Bukan untuk materi dan lain ini. Yang berubah Kita sesama makhluk hidup harus saling berkomunikasi. Siapa yang mau Farel? Baik semuanya, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari berdoa dengan percayaan masing-masing. Doa, baik. Mingkai. Terima kasih.